Om Swastiastu, selamat siang. Saya Iputu Sadiastana, mahasiswa PPG Daljab 2020, Angkatan Pertama, jurusan TKI, siap mengikuti UKIM. Om Santi 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 Om. Sehari sebelum pembelajaran dimulai atau H-1 sebelum pembelajaran, guru membagikan modul atau bahan ajar kepada siswa di LMS Google Classroom. Nah, selain modul juga dibagikan LKPD dan link video tutorial yang nanti bisa dipakai penunjang dalam pembelajaran. Nah, selain juga dibagikan di LMS Google Classroom, modul tersebut, baik itu berupa bahan ajar ataupun video tutorial, dibagikan juga di WA Group. Sebelum pembelajaran dimulai, guru membagikan link yang nantinya bisa dipakai untuk join pada saat pembelajaran daring secara sinkron melalui media Google Meet. Selamat siang anak-anak. Om Swastiastu. Siang Pak. Siang Pak. Siang Pak. Siang Pak. Bapak lihat di join gininya di room meetingnya ya, sudah banyak di antara kalian yang bisa bergabung ya, walaupun masih ada beberapa di antara kalian yang tidak bisa bergabung terkendala sinyal ya, dan juga katanya kuotanya habis ya. Tapi memang ya tidak masalah sih ya, karena memang seperti itu realita pembelajaran daring seperti sekarang ini ya. Bapak buka aja, masuknya agak susah nih ya. Nanti sekiranya kalian ada permasalahan ya, kalian tidak ada sarananya, tidak ada di rumah ya, misalnya HP Androidnya tidak ada atau kuotanya habis, sebenarnya pihak sekolah sudah menyediakan fasilitas seperti komputer ya, dan juga line internet di sekolah. Silakan kalian koordinasikan dengan wali kelas kalian ya. Ingat juga nanti ikuti protokol kesehatan kalau kalian ingin belajar di sekolah. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Makasih ya sebelumnya. Ya. Bapak juga ingatkan juga ya, untuk link absennya sudah Bapak share di Google Classroom ya. Terima kasih sudah kalian join di Meet ini. Tapi tetap kalian tolong juga absen di Google Classroom. Ya. Nah, mungkin Bapak tanya kabar kalian dulu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, baik sejahtera. Iya. Sehat Pak. Ya, semoga sehat ya. Mudah-mudahan ya Bapak harapkan kalian tetap sehat selalu pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Bapak hanya mengingatkan saja ya, tolong ya jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya kalau tidak penting-penting amat ya kurangi kegiatan di luar sekolah, itu aja sih kalau cara Bapak ya kalau bisa. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya? Oh iya, Liana ya. Yang lain sudah ya? Mudah-mudahan sudah ini ya. Ya, Bapak sudah share materinya di Google Classroom. Kalian bisa akses nanti Google Classroom kalian. Di sana sudah Bapak share materi, bahan ajar, dan juga video pembelajaran kita hari ini. Bapak share di YouTube itu. Ya. Ya sekalian promo YouTube juga ya, promo YouTube Bapak. Kalau ada kesempatan silakan ya, kalau bisa
di komen ya, sebagai apa namanya, masukan buat Bapak ya. Ya, untung-untung di subscribe ya. Ya. Ya, ya, terima kasih Aliana ya. Ya kalau ya saran Bapak ya, kalau kalian tertarik di bidang IT, bisa kalian kembangkan minat kalian dengan cara-cara yang positif ya, misalnya buat akun channel YouTube ya. Kalian bisa mengembangkan diri kalian bisa berbagi. Nah, mudah-mudahan juga bisa dapat penghasilan tambahan dari sana. Ya, mungkin itu sedikit dari Bapak ya. Nah, terus mudah-mudahan juga di masa pandemi ini kalian selalu sehat ya, dan kerja kesehatan ini kan kita sudah mau pulang umum ya. Mudah-mudahan kalian dijauhkan dari yang namanya virus corona ini ya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu ya. Ya, mudah-mudahan kita seperti kata Bapak tadi, kita dijauhi dari yang namanya virus COVID-19 ini. Marilah kita untuk doa ini Bapak pandu saja ya. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah ya. Untuk pembelajaran kita kali ini ya, ini masih berhubungan dengan materi-materi kita sebelumnya ya, tentang integrasi antar aplikasi Office. Nah, mungkin sebelum lanjut, ada yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Ada? Masih, Pak. Oh iya, coba sadu coba. Masih? Yang lain masih ya? Iya, masih ya. Ya, kalau sebelumnya kita belajar tentang tabel of content ya. Tabel of content. Tabel of content ini tentang apa? Masih ingat? Pembuatan daftar isi, Pak. Oh iya, Gandhi. Ya, terima kasih ya Gandhi ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Gandhi, tabel of content ini tentang pembuatan daftar isi pada Microsoft Word. Ya, daftar isi yang di sini yang dimaksud adalah daftar isi yang otomatis. Ya, bukan pakai cara yang manual. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Nanti kalaupun kurang apa namanya masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ya, kalian bisa tanyakan di classroom boleh, atau kalau kalian malu ya Pak, saya malu Pak nanya di forum di classroom, nanti dikira saya bodoh gitu ya. Nggak masalah sih ya. Nanti kalian bisa chat Bapak atau japri Bapak di nomor WA Bapak ya. Nah, untuk materi kita kali ini Bapak akan coba tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, memang seperti itu ya, seorang guru harus menampilkan tujuan pembelajaran ya. Penting tak penting bagi kalian siswa, tapi memang harus seperti itu. Nah, ini Bapak akan coba share screen saja atau Bapak presentasikan saja. Sebentar ya. Udah ya. Bisa kelihatan? Bisa. Ya, bisa. Nah, ini di layar saya belum ya. Siapa tadi? Sekarang sudah? Belum, Pak, belum. Belum. Oh ya, ini sekarang kelihatan ini. Slide Bapak kelihatan? Kelihatan. Oh, Kelihatan. Ya. Ya, karena tadi Bapak belum klik slide-nya ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya, mungkin Bapak tampilkan saja. Nah, kelihatan ya? kelihatan. Ya, ini tujuan pembelajarannya ya. Di sini
nantinya kalian sekiranya setelah mempelajari materi yang Bapak kasih, kalian bisa menganalisis surat massal pada aplikasi Microsoft Word dengan baik dan benar. Ya. Terus nanti secara keterampilannya, kalau tadi secara pengetahuan ya atau kognitifnya, kalian bisa menganalisis surat massal pada aplikasi Microsoft Word dengan baik dan benar. Secara keterampilan nanti kalian diharapkan mampu membuat surat undangan dengan fasilitas mailmatch dengan baik dan benar. Intinya gini, apa sih yang diharapkan dari hasil pembelajaran ini? Ya, itulah tujuan pembelajaran. Ya. Nah, sebelum lanjut, mungkin Bapak kasih sedikit studi kasus, ya, belum lanjut ke materi. Nah, seperti ini nih, Bapak kasih gambaran studi kasus seperti ini. Bisa kelihatan ya, sebagai ketua Karang Taruna, nah ini Nyamprut akan mengundang anggota beserta jajaran di desanya. Nah, kebetulan, ini kan mengundang berarti kan dia membuat surat undangan ya. Nah, kebetulan data-data undangan tersebut, nah Nyamprut sudah memiliki data-data undangan dalam format dokumen Excel. Ya. Nah, berikan solusi yang praktis dan efisien sehingga Nyamprut bisa membuat surat undangan sesuai dengan data yang ada di Excel tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak ini? Solusi yang bisa diberikan untuk Nyamprut, ya. Saya, Pak. Ya, sebentar ya. Nyamprut harus menggunakan mailmatch, Pak. Oh ya, Sadu, ya, menggunakan mailmatch. Oh ya, benar seperti yang dikatakan oleh Sadu ya. Nanti kita harus menggunakan mailmatch. Ya, berarti Sadu ini udah sempat baca modul yang Bapak kasih tadi ya. Yang lainnya gimana? Sudah. Sama, Pak. Ya sama ya, Sungkari ya. Mudah-mudahan semuanya sudah ada gambaran ya. Ya, nah seperti yang dikatakan oleh Sadu, di sini kasus seperti tadi itu lebih cocok pakai mailmatch. Nah nanti kita analisis ya sama ya. Pada Google Classroom, Bapak sebenarnya sudah share ya file Word sama Excel-nya ya. Nanti silakan kalian uji coba bagaimana menggunakan mailmatch dengan dokumen tersebut ya. Baik secara mandiri atau mungkin kalian bisa diskusi dengan kelompok kalian ya. Mungkin ada yang terkendala tidak bisa mengakses ininya ya, file tersebut ada? Udah semua? Ya. Habis. Oh ya, Leni ya. Oh, tidak bisa ya, mungkin ini lainnya mengalami gangguan ya, gininya ya, akses internetnya ya. Atau gini saja ya, Bapak coba praktikkan sedikit ya. Walaupun Bapak sebenarnya sudah share ini ya, langkah-langkahnya dalam bentuk video, ini sudah Bapak share di YouTube. Nanti sekiranya kurang jelas diginikan lagi, dibaca lagi ya. Ini Bapak coba share saja ya. Nah, tunggu sebentar ya. Nah, bisa kelihatan adik-adik? Bisa. 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 Ya. Nah, di sini Bapak contohkan, di sini ada sebuah surat ya. Nah, seperti yang kasus tadi, ini ada surat seperti ini. Nanti biasanya yang namanya surat kan formatnya sama ya seperti ini, cuma yang menerima saja yang berbeda. Benar seperti itu ya. Nah, bagaimana sih cara menghubungkannya ya? Nah,
Di sini Bapak anggap kalian sudah punya suratnya, terus punya data Excel-nya ya. Nah, ini data Excel-nya ya. Ini Bapak coba tampilkan. File Excel-nya ya, penerimanya yang nanti akan kita tampilkan pada surat ini. Nah, Bapak akan demonstrasikan ya. Pertama, buka dokumen suratnya ya. Kalian cari menu mailing. Ya mungkin Bapak inginkan saja ya, dokumen surat ini kalau pada gini Excel, nama apa namanya, Mailmates ini namanya dokumen utama, dokumen. Nah, terus untuk memperjelas langkah-langkahnya, Bapak coba ikuti step by step Mailmates wizard-nya ya, atau biar kalian tahu langkah-langkahnya seperti apa. Nah, pada panel sebelah kanan sini ada pilihan select dokumen type atau dokumen tipe apa yang akan kalian gunakan. Ini kita pilih letters, ya kelihatan ya. Nah, terus ini step pertama, kita next step atau step selanjutnya. Di sini kita pilih select starting dokumen. Nah, ini dokumen apa yang kalian ingin gunakan. Ada use the current dokumen, berarti dokumen yang sedang tampil sekarang, atau start from a template, berarti template yang sudah disediakan oleh Excel, oleh Microsoft Word. Terus ada start from existing dokumen, atau dokumen yang kalau dokumennya belum terbuka seperti ini ya, dan memang kalian sudah punya. Nah, di sini kita pilih use the current dokumen. Next saja. Ya, terus pada langkah ketiga di sini ada select recipient, berarti kita akan membuka penerimanya. Ya, di sini kita pilih yang use and accepting list. Nah ya, terus di sini pada pilihan browse kita cari dokumen yang ingin kita buka. Nah, kita cari di mana sih kita menyimpan dokumen tersebut ya. Nah, ini Bapak cari dokumennya, Bapak pilih yang tadi. Worksheet yang kita pakai atau yang ada data undangannya. Bapak pilih yang list undangan. Ini akan tampil recordnya atau isian dari file Excel tersebut. Ya, di sini ada 7 record. Ya, 7 baris lah bisa dibilang. Bapak pilih oke saja. Nah, sampai pada tahap ini antara Excel dengan Word sudah terhubung. Ya, tinggal bagaimana kita menampilkan atau menyisipkan data-data tersebut. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Kita masih dalam menu mailing, kita pilih insert match field, ya. Nah, kita akan isi di bagian ini ya, yang terhormat siapa ya. Kita isi pertama ini sandang. Ya, sandang ini ada nama bapak atau ibu gitu ya. Terus nama, terus di D-nya ini tempatnya, itu alamatnya. Sampai sini jelas ya? Ya, nanti kalian coba lagi bisa ya. Terus untuk melihat hasilnya kita pilih di preview result. Ya. Yang terhormat Bapak Nyamrut di kumpulan misalnya. Kalau untuk melihat record selanjutnya kalian bisa pilih di sini. Ya. Ya, di sini kita ada 7 record. Nah, yang 8 kosong ya. Karena kita baru punya data yang sampai data 7. Ya. Ya, mungkin seperti itu saja yang Bapak tampilkan ya. Dan ya, silakan nanti itu Bapak sudah kasih sedikit mendemonstrasikan sedikit tentang penggunaan Mailmates. Nah, sudah Bapak share juga di YouTube ya. Nanti silakan kalian berdiskusi nanti ya. Ya maaf Bapak lupa tadi mengatakan kita di sini nanti ada sesi diskusi kelompok. Silakan nanti kalian berdiskusi. Ya. Nah, di sini Bapak akan share LKPD-nya ya. Silakan nanti seperti Bapak bilang tadi kalian berdiskusi dengan anggota kelompok kalian. Atau mungkin Bapak kasih linknya saja ya.
linknya Bapak salin. Bapak taruh di chatnya ya. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Ya, Liana ya. Bisa ya. Nanti kalian bisa akses dari LKPD tersebut sudah Bapak share di kolom chat, atau sebenarnya sudah Bapak share juga di Google Classroom. Ya, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Kiranya ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Terima kasih ya. Nah, silakan dikerjakan. Ya, waktunya habis anak-anak. Di sini Bapak minta kesediaan kalian untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, dari apa yang sudah kalian bahas bersama kelompok kalian, Bapak minta kesediaan kalian memaparkannya. Ya, mungkin kita mulai dari kelompok 1. Atau Bapak ini ya, biar kalian masih ingat dengan soalnya. Bapak coba share soalnya dulu. Ya, kelompok 1. Mungkin ada yang bisa bantu Bapak nih, jelaskan pengertian dari mermaids. Pak. Siapa dari Liana ya? Ya, mungkin Liana, silakan. Yang maksud dengan mermaid adalah posisi yang diberikan oleh Microsoft dalam pembuatan surat gabung atau surat massal. Surat gabung tersebut merupakan surat di mana satu dokumen utama digunakan banyak penerima. Ya, walaupun suara Liananya agak terganggu sedikit, tapi Bapak sudah tangkap maksudnya ya. Dan bagus sekali ya dari Liana. Seperti itu ya. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Kelompok yang lain gimana? Sama Pak. Sama ya. Ya, seperti apa yang dikatakan Liana ya, seperti itu ya. Ya, kita lanjut ke soal kedua ya. Berikanlah kelebihan dari fasilitas mermaids. Mungkin ada yang bisa bantu Bapak? Saya Pak. Sadu. Silakan Sadu. Kelebihan menggunakan Mailmate 1. Mailmate dapat digunakan dalam mengirim banyak halaman surat hanya dengan satu jenis surat saja. 2. Efisien dalam penggunaan waktu sebab Mailmate dapat digunakan untuk membuat surat massal dalam waktu yang relatif cepat. Sekian dari saya, Pak. Ya, terima kasih ya dari Sadu. Bagus sekali. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya. Oh ya, Liana lagi ya, silakan coba Liana. Dari fasilitas mermaid antara lain satu, hemat waktu pengerjaan karena cukup membuat satu format surat saja. Yang kedua, data lebih cepat. Apabila terjadi perubahan data penerima, cukup nanti pada datanya saja. Maka data yang tampil pada dokumen utama kan ikut berubah. Yang ketiga, hal sedikit. Nah, kita tidak usah membuat dokumen banyak lagi. 4, terus mencetak dokumen lebih gampang. Tinggal cetak icon yang kita mau. Iya, terima kasih ya. Ya, walaupun suaranya Liana ini agak sedikit terganggu ya, mungkin terkendala sinyal ya. Ya, tidak apa ya, memang ya itu realita kita ya, belajar daring seperti sekarang, apalagi dengan menggunakan fasilitas sinkron kayak Google Meet atau mungkin Zoom ya. Ini sinyal itu harus stabil sekali ya. Ya, tapi dari apa yang dikatakan oleh Sadu dan Liana ya sudah bagus sekali ya. Seperti itu. Ya, kita lanjut saja kalau gitu di soal yang ketiga ya. Jelaskan langkah-langkah dalam pembuatan surat gabung dengan fasilitas Mailmate. Nah, ini sudah Bapak sampaikan tadi. Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak nih? Saya Pak, saya. Iya, Narayana ya, kalau benar ya. Langkah dalam memakai Mailmate adalah pertama, buat dokumen utama atau dokumen yang akan kita gunakan pada proses pembuatan surat gabung. Kemudian buat sumber data, baik dari Excel maupun dari dokumen akses. Langkah terakhir tinggal kita gabungkan merge-nya. Iya, benar sekali ya, seperti kata Narayana ya. Ya, langkah-langkahnya ya secara umum ya, seperti yang dibilang temannya tadi.
Ada ya, pertama ya pasti kalian punya dokumennya ya. Kalau nggak punya ya buat dulu. Ya ada dokumen utama, ada dokumen atau sumber data. Ya baru kalian gabungkan. Nah cara penggabungannya silakan dilihat lagi modul dan YouTube-nya ya. Terus pertanyaan yang terakhir nih ya. Nah, mailmate ini selain digunakan untuk membuat surat seperti contoh tadi, sebenarnya bisa digunakan untuk membuat dokumen yang lain. Nah, kira-kira dokumen apa sih yang bisa kalian buat dengan fasilitas mailmate pada kehidupan kita sehari-hari ya? Mungkin ada yang bisa bantu Gandhi ya. Ya silakan Gandhi. Ya, karena mailmate ini adalah surat massal, Pak ya. Iya. Mungkin kayak piagam, ijazah, sertifikat lomba, dan kartu anggota perpus kayak gitu, Pak. Iya, kartu anggota ya, tidak hanya perpus saja ya. Ya, bagus sekali ya dari Gandhi ya. Itu dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk konsep surat gabung ya, itu dengan menggunakan fasilitas mailmate. Yang terkelompok tadi, Bapak minta kesediaan perwakilan kalian ya, 1 atau 2 orang yang untuk menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Ada yang bisa bantu Bapak? Saya, Ya, Gandhi boleh bantu. dari pembelajaran kita hari ini yaitu saya menyimpulkan bahwa mailmate atau surat massal ya Pak ya, adalah sebuah fasilitas dari Word untuk mengirimkan kepada beberapa orang sekaligus dari satu sumber surat. Mailmate sangat membantu dalam pembuatan surat yang banyak dengan isi yang sedikit berbeda satu sama lain. Misalnya seperti Bapak bilang tadi, yaitu kayak piagam gitu Pak ya. Iya. Keuntungan lain dengan menggunakan mailmate yaitu data orang-orang yang kita undang tersimpan dalam satu database, di mana data tersebut dapat dipergunakan lagi jika kita membutuhkannya. Itu aja Pak yang saya dapat simpulkan. Ya, bagus sekali ya. Berikan aplaus untuk teman kalian ya, Gandhi ya. Ya, kalian sudah sangat bagus sekali. Pak, mungkin menambahkan saja ya, hanya menginginkan saja, mereview saja ya apa yang merupakan materi kita sekarang ini. Sebenarnya sudah dipaparkan dengan sangat bagus dari kalian ya. Bapak coba review saja. Nah, kenapa juga Bapak review ya, biar ada mubasir ya bikin PowerPoint-nya ya. Ya, pertama apa itu mailmate ya? Ya di sini kan kalau yang namanya pelajaran ya ini ya, apa, mengapa, bagaimana ya, itu harus kalian cermati ya. Apa mailmate kan itu pertanyaannya ya. Ya mailmate ini adalah surat gabung. Yang surat gabung ya, atau fasilitas yang memungkinkan kita mengirim ke banyak penerima ya, atau satu surat dikirimkan ke banyak penerima. Ya itu mailmate atau istilah kerennya surat gabung gitu ya. Nah, terus hal penting yang perlu kalian cermati dalam pembuatan mailmate ya. Pertama, ada namanya dokumen utama atau main dokumen. Ya, dokumen utama ini ya ini dibuat di Microsoft Word suratnya ya biasanya ya. Terus ini dokumennya tidak berubah ya, hanya beberapa bagian yang berbeda ya, yang itu tergantung dari dokumennya. Kalau dari contoh tadi surat itu adalah beberapa informasi tentang penerimanya ya. Nah, informasi tentang penerima tersebut kita carikan di dokumen yang lain atau istilahnya namanya data source atau sumber data ya, sumber data yang akan kita kirimkan surat atau kita gabungkan atau kita integrasikan seperti materi kita integrasi antar aplikasi Office ya. Terus nah mengapa sih kita memakai mailmate ya, pertanyaannya apa mailmate, terus mengapa sih kita memakai mailmate ya. Tentunya mailmate ini ada kelebihannya ya dibandingkan dengan kalian menggunakan cara yang manual ya. Pertama seperti kata teman kalian tadi ya, hemat waktu ya, kita cukup buat satu format surat di Word
Ya, tidak usah kita, kalau kita misalnya gini, kita akan mengirim surat ke 100 orang. Ya, kalau pakai cara manual berarti kan kita harus membuat 100 jenis atau 100 surat ya. Nah, kalau pakai Memes kita hanya cukup bikin satu surat. Nah, terus yang kedua ya tentunya kalau kita hubungkan dengan kelebihan yang tadi ya hemat kapasitas ininya ya, kapasitas memori atau harddisknya ya kalau di komputer. Ya kita hanya punya satu dokumen ya. Lain kalau pakai cara manual ya, kita mau ngirim ke 100 orang, kita buat 100 dokumen ya, kan mubazir ya. Terus update datanya cepat. Ya, kita kalau ingin menambahkan atau mengurangi penerima suratnya, tinggal kita hapus di sumber datanya. Nah, terus prosesnya lebih cepat. Ya, proses di sini ya proses membuatnya, terus proses pencetakannya ya. Kita cukup buka satu dokumen, kita pilih record atau isian yang mau kita cetak, apakah semua atau beberapa pilihan saja. Ya. Nah, silakan kalian cari lagi kelebihannya ya. Nah, terus untuk bagaimana ya? Sekarang bagaimana sih menggunakan Memes? Nah, itu pertanyaannya ya. Yang pertama, Bapak asumsikan di sini kalian sudah punya sumber datanya ya. Sumber data itu baik berupa Excel atau bisa juga namanya database akses yang mungkin ini belum sempat kita bahas. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita mencoba bahas ya. Nah, sumber data ini atau kalau istilahnya ini database-nya ya. Kalau istilah kerennya ya. Bisa dari Excel, bisa dari akses. Terus yang kedua ada namanya dokumen utama atau main dokumen. Nah, ini biasanya dalam format dokumen Word. Terus langkah yang terakhir yang paling penting adalah matching data atau menggabungkan data Excel dengan Word tersebut. Nah, cara-caranya sudah Bapak sampaikan di Moodle dan di YouTube ya, di videonya maaf. Bapak bilang YouTube aja ya, ingin nambah subscriber ya bercanda ya. Nah, terus apa saja yang bisa dibuat dengan Memes ya seperti kata temennya ya, ada piagam, ada ijazah, sertifikat, lomba dan kartu prakerja. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dulu. Iya, Kak. Diana, ada pertanyaan? Kak. Sudah jelas ya Diana ya? Ya, mungkin yang lain gimana? Tidak ada, Pak. Oh, satu sudah ada ya. Ya, Sungkare sudah jelas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat nanti buat kalian ya. Nanti bisa kalian kembangkan untuk pembuatan dokumen-dokumen, misalnya saja kayak tadi ya, sertifikat atau piagam. Siapa tahu kalian jadi pengurus OSIS misalnya ya. Kalian ingin membuatkan piagam. Nah, ini bisa pakai konsep Memes. Ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, ya Bapak akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Kalaupun nanti ada yang kurang jelas ya, jangan sungkan ya, kalian bisa bertanya lewat WhatsApp bisa ya, nanti dijawab saja Bapak kalau kalian malu bertanya di forum. Ya, akhir kata tadi kita mulai pembelajaran dengan doa. Nah, kita di sini akan akhiri dengan doa juga ya. Ya, semoga nanti kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, berdoa Bapak akan pandu saja ya. Adakah doa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Dan sebelum kalian leave dari meeting ini, Bapak sudah share gininya, evaluasinya, atau mungkin Bapak copy aja linknya ya. Sebentar ya. Nah, ini Bapak share linknya di kolom chat, bisa kelihatan ya? Nanti silakan kalian kerjakan, batas waktunya sampai hari ini ya. Silakan kalian kerjakan, itu evaluasinya. Terus Bapak juga kasih tugas ya, sudah Bapak post di Google Classroom. Nah, akhir kata
Bapak berpesan karena ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatan kalian, patuhi selalu protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Ya, Bapak akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya, Diana ya. Selamat siang. Selamat Terima siang. kasih Pak. Ya, selamat siang ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu join di. Terima kasih Pak. Ya, Bapak terima kasih ya.